Nah, pintar pandai-pandai aja lah. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Salsabila Rahmah, NIM 211211907 dari kelas 3C, Prodi S1 Keperawatan Stikes Mercubuana Jaya Padang. Di sini izinkan saya untuk menjelaskan tentang praproposal saya, yaitu yang berjudul Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Kebiasaan Memilih-milih Makanan atau picky eater pada anak prasekolah. Nah, di sini sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu saya, yaitu Nurse Leni Sastra, Escape MS, dan sebagai selaku koordinator mata kuliah metodologi penelitian. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu kita akan masuk kepada bab 1, yaitu di sini ada pendahuluan. Nah, di pendahuluan kita akan menjelaskan latar belakang. Nah, di sini peneliti menuliskan latar belakang, yaitu pada anak prasekolah merupakan anak yang berusia sekitar 3-6 tahun. Nah, pada masa ini pertumbuhan dan perkembangan anak akan terus berlanjut. Jadi aspek utama dalam pertumbuhan dan perkembangan anak adalah kebiasaan makanan. Jadi kebiasaan makanan menjadi masalah baru pada saat sekarang ini, yang dikenal dengan istilah picky eater atau memilih-milih makanan. Jadi untuk perkembangan kasus picky eater ini di dunia dan di Indonesia itu cukup pesat. Pada perkembangan kasus di dunia, di sini peneliti telah menemukan kasus data tertinggi, yaitu menunjukkan angka 72% yaitu berada di Taiwan. Sedangkan untuk di Indonesia itu sebesar 60,3% yang berada di daerah Banyumas. Kemudian data untuk di Sumbar atau Sumatera Barat itu kejadian gizi buruk yang diakibatkan oleh picky eater itu mencapai 22,7%. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah penelitian, yaitu apakah ada hubungan pola asuh orang tua dengan kebiasaan memilih-milih makanan atau picky eater pada anak usia prasekolah. Kemudian, adapun tujuan umum, di sini tujuan umum pada penelitian tersebut adalah untuk mengetahui hubungan pola asuh orang tua dengan kebiasaan memilih-milih makanan atau picky eater pada anak usia prasekolah. Selanjutnya, tujuan khusus. Di sini tujuan khususnya ada 3. Yang pertama yaitu untuk diketahui distribusi frekuensi pola asuh orang tua pada anak usia prasekolah. Kemudian diketahui distribusi frekuensi kebiasaan memilih-milih makanan atau picky eater pada anak usia prasekolah. Dan yang ketiga yaitu diketahui distribusi frekuensi hubungan pola asuh orang tua dengan kebiasaan memilih-milih makanan atau picky eater pada anak usia prasekolah. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Di sini peneliti menuliskan ada 3 manfaat penelitian, yaitu yang pertama ada manfaat bagi pelayanan keperawatan. Nah, di sini peneliti berharap untuk manfaat untuk pelayanan keperawatan, yaitu adalah untuk dapat digunakan sebagai referensi oleh petugas kesehatan dalam memberikan promosi kesehatan terkait pola pengasuhan anak dan pola makan anak. Kemudian bagi institusi pendidikan, di sini peneliti berharap pada institusi pendidikan, yaitu untuk sebagai masukan bagi mahasiswa dan dosen untuk mengetahui hubungan pola asuh orang tua dengan perilaku memilih-milih makanan pada anak usia prasekolah. Seterusnya untuk peneliti, di sini manfaatnya adalah agar digunakan sebagai referensi atau data pembanding untuk penelitian yang akan datang dalam melaksanakan penelitian yang berkaitan dengan hubungan pola asuh orang tua dengan kebiasaan picky eater pada anak usia prasekolah. Selanjutnya di sini bab 2. Untuk bab 2, peneliti akan menjelaskan tentang tinjauan pustaka. Di sini pertama kita akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu konsep dari anak prasekolah. Nah, anak prasekolah itu merupakan anak yang berusia antara 3-6 tahun yang dimana pertumbuhan fisiknya melambat dan perkembangan psikososialnya serta kognitifnya yang mengalami peningkatan. Jadi pada masa ini anak mulai mengembangkan rasa ingin tahunya dan telah mampu berkomunikasi dengan baik serta
Bermain itu merupakan salah satu cara anak bekerja dan mengembangkan hubungan dengan orang lain. Selanjutnya, di sini kita jelaskan konsep pertumbuhan dan perkembangan. Nah, di sini untuk pertumbuhan dan perkembangan pada anak usia prasekolah tentunya berbeda pada pertumbuhan dan perkembangan anak usia lainnya. Di sini untuk pertumbuhan pada anak usia prasekolah itu merupakan perubahan yang bersifat kuantitatif, yaitu perubahan yang dapat diukur mulai dari perubahan ukuran tubuh dan bagiannya, seperti peningkatan jumlah sel, jaringan, struktur, dan sistem. Serta perkembangan pada anak usia prasekolah ini merupakan suatu proses yang dinamis dan berkesinambungan yang ditandai dengan serangkaian tahapan kenaikan, konstan, dan juga tahap penurunan. Nah, di sini ada beberapa perkembangan pada anak usia prasekolah, yaitu ada perkembangan otak, perkembangan psikososial, dan perkembangan kognitif. Nah, dari beberapa perkembangan ini merupakan beberapa perkembangan yang sangat mengacu pada pola kebiasaan makanan anak usia prasekolah. Itu yang pertama, perkembangan otak. Nah, di sini dari peneliti neuroscience menunjukkan bahwa perkembangan otak pada anak usia 5 tahun, ya 5 tahun pertama itu lebih cepat, lebih intens dan lebih sensitif terhadap pengaruh eksternal atau lingkungan. Sedangkan perkembangan psikososial pada anak usia prasekolah ini yaitu menurut Erik Erikson, tugas perkembangan psikososial pada anak prasekolah ini adalah untuk membangun inisiatif versus rasa bersalah. Sedangkan perkembangan kognitif di sini pada anak usia prasekolah itu sangat mudah memahami perhitungan dan mulai terlibat dalam permainan imajinatif. Kemudian kita masuk pada konsep perilaku makanan anak pada anak prasekolah. Nah, tentunya yang sama-sama kita ketahui bahwa anak usia prasekolah sudah mempunyai ciri-ciri menjadi konsumen aktif, di mana mereka selalu menunjukkan kemampuannya dalam memilih-milih makanan yang disukainya atau yang dia inginkan. Jadi di sini orang tua sangat berpengaruh dan sangat perlu dilibatkan dalam pemantauan makanan atau nutrisi anak prasekolah. Jadi tujuannya adalah untuk mempersiapkan kebiasaan makanan yang positif di kemudian hari. Selanjutnya di sini kita masuk pada pengertian dari sulit makan atau picky eater. Nah, di sini perilaku picky eater itu merupakan masalah dalam penerapan pola makan yang nantinya akan menjadi tantangan bagi orang tua. Jadi di sini picky eater ini merupakan masalah di mana anak itu sulit makan dengan cara memilih-milih makanan. Jadi di sini akan menyebabkan orang tua ini menjadi tertantang dan menjadi masalah baru dalam melakukan perkembangan dan pertumbuhan dan perkembangan anaknya. Nah, di sini ada beberapa faktor penyebab dari picky eater atau memilih-milih makanan, yaitu ada 4. Yang pertama ada penyakit pada anak. Dan di sini penyakit baik penyakit degeneratif maupun non degeneratif itu sangat mempengaruhi dari faktor picky eater ini. Kemudian ada pola asuh orang tua, nanti akan dijelaskan pada beberapa pola tipe-tipe pola asuh yang dapat menyebabkan picky eater. Kemudian ada praktek pemberian makanan saat bayi, yaitu salah satunya adalah pemberian ASI dan pengetahuan yang dimiliki oleh orang tua. Kemudian di sini ada gejala picky eater. Dari menurut Muzasdi, terdapat beberapa gejala yang timbul dari anak dengan perilaku picky eater. Nah, di sini ada beberapa. Yang pertama, tentunya anak mengalami kesulitan dalam mengunyah makanan. Kemudian anak akan cenderung memuntahkan makanannya, kemudian menyemburkan makanan yang sudah masuk ke dalam mulut, serta menghabiskan lebih banyak waktu untuk makan dan memainkan makanannya. Kemudian cenderung menutup mulut rapat-rapat saat makan, kemudian menolak atau tidak menyukai makanan yang dengan banyak variasi. Selanjutnya, di sini tentunya picky eater akan menyebabkan dampak
yang buruk bagi kesehatan anak. Di sini akan dijelaskan beberapa dampak Twitter. Salah satunya itu akan menjadi anak akan mengalami obesitas. Karena jika cenderung memilih makanan yang banyak, mengandung lemak tinggi dan tidak bergizi, akan menyebabkan anak mengalami obesitas. Selanjutnya, tentunya akan mengakibatkan keterbatasan nutrisi, di mana anak akan memilih-milih makanan yang di sini kita tidak tahu bagaimana kandungan nutrisi yang ada di dalamnya. Kemudian menyebabkan gangguan dalam pertumbuhan fisik yang biasanya bertumbuh pendek dan kurus. Biasanya kita sebut dengan stunting dan wasting. Serta dapat mengalami sembelit yang akan mengakibatkan sembelit kronis. Selanjutnya kita akan masuk ke konsep pola asuh. Nah, di sini konsep pola asuh menurut Sam Pakin, PhD, yaitu pola asuh adalah interaksi antara orang tua dan anak sebagai bentuk kepedulian kepada anak. Nah, di sini ada juga dari pendapat yaitu dari Sari Sumardi, yaitu pola asuh orang tua itu merupakan gambaran yang digunakan orang tua untuk mengasuh, merawat, menjaga, dan mendidik anak. Di sini ada beberapa tipe-tipe pola asuh orang tua. Yang pertama yaitu ada dari pola asuh demokratis. Nah, di sini pada pola asuh demokratis ini orang tua cenderung mementingkan kebutuhan anaknya dibandingkan kebutuhan orang tua tersebut. Jadi orang tua yang mengikuti pola asuh demokratis ini menentukan menu makanan untuk anaknya, namun tetap memberikan kesempatan kepada anak untuk memilih makanan. Biasanya pada pola asuh demokratis ini biasanya akan cenderung pola asuhnya itu seperti pengontrolannya terlalu tinggi, kemudian memberikan kesempatan pada anak untuk menyampaikan pendapatnya, serta dia akan memberikan masukan kepada anak terkait dengan perbuatan baik dan buruknya. Kemudian ada pola asuh otoriter. Di sini biasanya pola asuh otoriter pada orang tua itu dalam memberikan makanan itu banyak menuntut dan menyuruh anaknya makan, namun tidak mengajarkan cara makan yang baik. Kemudian ada pola asuh permisif. Di sini dalam proses pemberian makan, orang tua yang mengikuti pola asuh permisif menetapkan sedikit persyaratan makanan untuk anak, namun memberikan kebebasan kepada anak dalam memilih makanan. Selanjutnya ada pola asuh pengabaian. Di sini orang tua ini cenderung bersikap acuh tak acuh, sama sekali tidak menentukan menu makanan yang akan dikonsumsi anak dan membiarkan anak memilih sendiri. Di sini ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pola asuh. Yang pertama ada faktor pendidikan, kemudian faktor tingkat sosial ekonomi, dan faktor kepribadian, kemudian ada faktor lingkungan dan faktor budaya. Nah, di sini faktor yang sangat menjadi tolak ukur pertama dalam mempengaruhi pola asuh yaitu pendidikan, karena jika pendidikan ibu itu semakin tinggi, maka cara mendidik atau cara pola asuhnya itu akan semakin baik. Kemudian untuk bab 3 di sini kita akan menjelaskan kerangka konsep. Nah, di sini ada dua, yaitu ada kerangka teori dan kerangka konsep. Nah, di sini telah peneliti membuat ada beberapa bagan di sini untuk yang diberikan garis putus-putus ini merupakan variabel yang tidak diteliti. Kemudian untuk garis yang tidak putus-putus ini merupakan variabel yang diteliti. Nah, variabel pola asuh orang tua yang tadi kita sebutkan ada pola asuh demokratis, kemudian pola asuh otoriter, pola asuh permisif, dan pola asuh pengabaian. Ini merupakan hal yang berhubungan dengan kebiasaan memilih makanan atau eater. Kemudian di sini ada variabel yang tidak diteliti, yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi pola asuh, yaitu yang tadi kita sebutkan ada pendidikan, tingkat sosial, ekonomi, kepribadian, dan lingkungan, serta budaya. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi picky eater, yaitu penyakit pada anak, pola asuh orang tua, praktek pemberian makanan saat bayi, dan pengetahuan yang dimiliki oleh orang tua.
Di sini variabel-variabel yang telah di, 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 disertakan di sini pada variabel yang memberikan garis putus-putus ini akan berhubungan dengan variabel pada pola asuh orang tua dan kebiasaan memilih makanan. Selanjutnya ada kerangka konsep. Di sini penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan pola asuh orang tua dengan kebiasaan memilih makanan atau pikiran pada anak prasekolah. Jadi variabel dalam penelitian ini ada dua variabel, yaitu ada variabel independen atau variabel bebas. Dalam penelitian ini adalah pola asuh orang tua serta variabel dependen atau variabel terikatnya pada penelitian ini adalah perilaku pikiran. Selanjutnya ada hipotesis. Di sini peneliti menyatakan ada dua hipotesis, yaitu ada HA dan HO. Untuk HA itu terdapat hubungan yang signifikan antara hubungan pola asuh orang tua dengan kebiasaan memilih-milih makanan atau pikiran pada anak usia prasekolah. Selanjutnya pada H0, yaitu tidak terdapat hubungan yang signifikan antara hubungan pola asuh orang tua dengan kebiasaan memilih-milih makanan atau pikiran pada anak usia prasekolah. Selanjutnya pada bab 4 di sini kita akan menjelaskan beberapa metode penelitian, yaitu yang pertama ada jenis-jenis penelitian dan desain penelitian. Pada penelitian ini, desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian analitik korelatif dengan metode pendekatan cross-seksional dengan studi di mana variabel independen yaitu pola asuh orang tua dan variabel dependen yaitu pikiran yang dikumpulkan dalam waktu bersamaan. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Di sini populasi dalam penelitian ini adalah semua anak prasekolah di tempat penelitian. Kemudian ada sampel. Di sini peneliti menyertakan beberapa sampel, yaitu ada kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Di sini pada kriteria inklusi itu merupakan karakteristik umum dari subjek yang akan diteliti yang berasal dari populasi target yang terjangkau. Di sini peneliti menyertakan kriteria inklusi, yaitu yang pertama semua anak prasekolah yang ada di tempat penelitian, kemudian orang tua yang menyetujui menjadi responden, dan anak tidak memiliki alergi terhadap makanan. Selanjutnya ada kriteria eksklusi, yaitu di mana kriteria eksklusi ini merupakan penghilangan atau penghapus atau pengeluaran subjek yang telah memenuhi kriteria. Jadi di sini peneliti telah memasukkan ke dalam kriteria eksklusi, yaitu yang pertama adalah orang tua yang tidak menyetujui menjadi responden dan anak memiliki alergi terhadap makanan. Selanjutnya pada teknik pengambilan sampel. Cara pengambilan sampel pada penelitian ini adalah menggunakan non-probability sampling dengan tipe total sampling atau sampling journal. Jadi non-probability sampling itu merupakan teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur. Sedangkan total sampling ini merupakan teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Selanjutnya ada variabel penelitian. Di sini ada dua variabel penelitian, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Pada variabel independen dalam penelitian ini adalah hubungan pola asuh orang tua, serta untuk variabel dependen pada penelitian ini adalah kebiasaan pikiran. Kemudian di sini adalah definisi operasional yang telah peneliti tuliskan. Kemudian ada instrumen penelitian. Nah, di sini pada penelitian ini instrumen yang digunakan adalah menggunakan kuesioner, di mana nanti akan disebarkan dua kuesioner, yaitu yang pertama kuesioner yang digunakan untuk kuesioner pada pola asuh orang tua, kemudian ada kuesioner pada perilaku makanan atau pikiran. Nah, di mana nanti kuesioner yang digunakan itu untuk kuesioner pola asuh ini akan digunakan dengan 10 pertanyaan. Nanti akan ada pilihan jawaban, yaitu sebanyak 3 pilihan, yaitu pilihan A, B, dan C. Nanti akan menghasilkan hasil ukur, yaitu jika tidak baik itu hasilnya adalah 1 sampai 10,
Untuk kurang baik itu 11-20 dan baik itu 21-30. Selanjutnya untuk kuesioner pada Wikiiter itu peneliti akan menyertakan pertanyaan yaitu berupa 12 pertanyaan, yaitu ada pertanyaan positif, dan positif yaitu nilainya 5, kemudian nilai tidak pernah yaitu ada 4, kemudian ada kadang-kadang itu ada 3, kemudian nilai sering itu ada 2, dan nilai selalu itu adalah 1. Nah, di sini ada penilaian positif dan penilaian negatif. Nah, untuk penilaian negatif itu nanti dengan nilai pertanyaan negatif itu ada nilai 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, dan 9, 10, dan 12. Dengan nilai yang tidak pernah itu adalah 1, kadang-kadang itu ada 2, kemudian sering dengan nilai 3, dan selalu dengan nilai 4. Kemudian untuk teknik pengumpulan, kemudian untuk uji validitas dan uji reliabilitasnya, pada pada penelitian ini untuk uji validitasnya menggunakan person product nyaman, di mana hasilnya yang telah didapatkan dari R hitung lebih besar dari R table dengan ketepatan tabelnya yaitu 0,361 untuk mengetahui apakah instrumen peneliti valid atau belum. Di sini instrumennya sudah teruji valid. Kemudian untuk uji reliabilitasnya yaitu mengacu pada kesamaan hasil pengukuran atau pengamatan ketika fakta atau kenyataan hidup. Nah, di sini untuk uji reliabilitasnya sebuah instrumennya dikatakan reliable jika coefficient alpha-nya itu besar sama dengan 0,80. Kemudian untuk teknik pengumpulan data, di sini ada beberapa. Yang pertama ada jenis data yang dikumpulkan. Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Nah, untuk data primer itu yang akan diperoleh dari hasil pengukuran, pengamatan, serta observasi. Sedangkan pada data sekundernya, ini akan diperoleh dari laporan atau dokumen yang terdapat pada suatu instansi. Kemudian yang kedua yaitu cara pengumpulan data. Di sini metode pengumpulan data dari penelitian ini dengan metode kuesioner. Yaitu tadi ada dua kuesioner, yaitu kuesioner pola asuh dengan 10 pertanyaan dan kuesioner perilaku psikiater yang terdiri dari 12 pertanyaan. Selanjutnya ada teknik pengolahan data. Di sini teknik pengolahan data ada 4, yaitu yang pertama ada editing, yaitu adalah proses memverifikasi keakuratan data yang dikumpulkan melalui instrumen penelitian. Kemudian ada coding, yaitu di sini kita akan memberikan kode numerik atau angka terhadap data yang berupa beberapa kategori. Kemudian ada entry data, di sini kita akan memasukkan data yang telah kita edit dan kita coding tadi. Kemudian ada cleaning, yaitu adalah pembersihan yang merupakan kegiatan yang dilakukan setelah data dimasukkan ke dalam komputer atau setelah kita entry. Kemudian ada analisa data. Di sini ada analisa data uniparat dan analisa data biparat. Untuk analisa uniparat pada penelitian ini yaitu dilakukan untuk memperoleh gambaran setiap variabel distribusi frekuensi berbagai variabel yang diteliti, baik variabel dependen maupun variabel independen. Kemudian untuk analisa biparatnya, di sini pada penelitian ini analisa biparat yakni untuk menjelaskan hubungan dua variabel dependen atau terikat. Nah, penelitian ini menggunakan uji chi-square karena berskala nominal dan ordinal. Dengan tabelnya 3x2, apabila data memiliki nilai escape-nya kecil dari 0,05, maka adanya hubungan pola asuh ibu dengan pola asuh orang tua dengan perilaku psikiater pada anak prasekolah. Selanjutnya ada etika penelitian. Di sini untuk etika penelitian ada 5, yaitu lembar persetujuan atau informed consent. Kemudian ada tanpa nama atau anonymity, kemudian ada kerahasiaan,
kemudian ada beneficence, kemudian ada protection from disclosure, yaitu peneliti akan melindungi responden dari ketidaknyamanan baik fisik maupun psikologis. Baiklah, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila saya ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.